bicara tentang Ya. platform emotion, yaitu body Ya. and mind. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, kita mencoba menyederhanakan pengetahuan tentang neuroscience supaya dia menjadi terapan, apa yang bisa kita pahami dan sehari-hari kita pakai ya. Nah, banyak teman kita yang jadinya juga selalu bertanya-tanya, gimana sih mengerti tentang emosi? Emosi itu apa sih dan ada di mana? Kenapa orang kepengen tahu tentang emosi? Terutama karena orang tuh pengen memang bisa mengendalikan emosi, atau paling tidak bisa mengajari atau mendampingi anak-anak supaya bisa mengendalikan emosi. Jadi selalu akan bertanya, emosi itu gimana sih? Ada di mana sih? Nah, classmates dan rekan-rekan semua, emosi itu adalah respon. Ya, jadi emosi itu dia diem aja kalau tidak dikilik-kilik. Nah, begitu ada stimulus, begitu ada sesuatu yang menggoda, maka emosi akan muncul menjadi respon. Dibarengi dengan aktivitas respon lain, misalnya dengan aktivitas respon otot. Karena begitu emosinya senang, nah ini otot-otot wajahnya kan kelihatan. Jadi otot wajah itu bergerak sesuai dengan respon yang direncanakan oleh otak dan dieksekusi oleh otak, tapi ada warna emosinya. Jadi kalau Mas Febi tadi begitu membuka kelas bersama, dia nyapa langsung, halo Bunda Ane gitu, dan aku senang dengan nada suara yang distimulus oleh Mas Febi karena membangunkan nuansa tertentu. Dan nuansanya apa? Kelihatan dari responnya saya. Langsung begitu nongol di YouTube buat classmate semua, aku tuh udah lagi ketawa gitu loh. Ketawa karena merespon stimulusnya Mas Febi. Jadi memang acara kelas bersama itu buat saya salah satu aktivitas yang memberikan trigger kebahagiaan, trigger kegembiraan ya. Maka berusaha terus deh untuk selalu dengan kelas bersama. Nah, kenapa respon-respon itu ada? Mana dasarnya? Apa saja? Tadi sebetulnya dari analogi awal sudah kelihatan. Jadi yang pertama, dasar dari respon itu adalah mind. Mind itu adalah sebuah proses dalam kerja otak yang menghasilkan mulai dari persepsi awalnya atau pemaknaan ya, sampai rangkuman dari analisa menuju kepada keputusan, itu mind. Dan di mind itu ada unsur emosi. Beda sama pikir, thinking. Kalau thinking itu cuman kerja dari logik. Tapi begitu ada unsur emosi mewarnai, maka itu menjadi mind. Dia jadi utuh. Respon itu menjadi utuh dan komprehensif. Namun, respon yang keluar tersebut belum ada nuansa warnanya. Nuansanya atau warnanya atau suasananya itu munculnya keluarnya dari tubuh. Tadi saya bilang, begitu menongol saya ketawa terus, hai Mas Febi gitu kan sebenarnya, dengan body. Jadi sebetulnya platform kita tahu emosi, respon emosi itu ada dua tadi, body and mind. Itu yang akan kita utak-atik dalam diskusi kita hari ini Mas Febi. Baik, Bun. Bunda dapat mendengar suara kami dengan jelas, Bun? Suaramu jelas? Oke. Cuman agak delay dikit. Bergerak. Gitu, baik. Ya, terima kasih Bunda, tadi kita sudah mendapat penjelasan ya tentang itu. Nah, mungkin ada tambahan juga dari Dokter G. Silakan, Dok. Kalau misalnya emosi ini kita sebagai manusia ya semua diatur oleh otak. Apakah terdengar? Terdengar jelas sih. Oke. Iya. Ya, di aku jelas. Oke. Baik, Bu. Kalau misalnya pusat emosi ini memang di otak ini ya ada yang namanya tuh ada amigdala gitu ya. Jadi kita semua akan emosi ini akan diproses oleh amigdala.
proses. Nanti dari situ kita akan apa yang kita tangkap itu akan diproses oleh amigdala itu. Lalu jika emosi itu akan tersimpan ya, itu akan terus-terusan gitu ya. Gimana dia menyimpan itu hingga sampai bisa sampai lama gitu, apalagi kalau misalnya ada perlakuan yang kurang baik gitu kan gitu. Nah, Oke. ya oke. Dokter Gia tadi membahas tentang organ di otak yang tugasnya memproses emosi, sama juga dalam konteks dia memproses emosi, dia akan nyantol-nyantol, ngambil-ngambil memori hasil dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Kira-kira itu yang tadi Dokter Gia sedang sampaikan di saya, agak terputus-putus dikit. Mudah-mudahan sekarang udah lancar. Ya. Tadi sempat kita dengar bahwa disebut tentang amigdala. Mungkin belum semua classmates juga memahami itu. Bolehkah dijelaskan sedikit tentang amigdala? Ya. Si amigdala itu dia tuh seperti biji kecil di otak kita, ya. Jadi di antara dua belahan otak kita itu ada biji kecil yang menjadi seperti tanduk gitu ya, di tengah-tengah, bagian tengah, di area yang disebut dengan limbik. Ya, banyak teman-teman udah tahu ya, area yang disebut dengan limbik itu area di tengah-tengah otak. Nah, si barang kecil yang mirip biji kecil, kacang kecil ini, dia punya tugas utama memproses. Jadi sel-sel saraf di sana, kaki-kakinya, nah ingat dong waktu kita udah obrolin di tahun lalu ya, kaki-kaki sel-sel saraf itu akan connect dengan tugas utamanya memproses semua yang berhubungan dengan emosi. Itu mainannya amigdala tuh Mas Febi. Suaranya Mas Febi sekarang hilang tapi badannya kelihatan goyang-goyang. Cek, terdengar dengan baik? Cek. Oke, cek. Masuk. Alhamdulillah. Jadi memang amigdala ini akhirnya bertugas betul untuk emosi kita gitu ya. Ya. Nah, kalau bicara emosi kan, Bun, dokter gitu ya. Kalau bicara emosi rasanya susah untuk dikuasai, ya kan? Nah, sebenarnya harus diapain sih agar taming itu benar-benar berlaku dengan tepat? Betul. Nah, aku cerita dulu nih ya, Mas Febi ya. Mudah-mudahan kita tidak diganggu-ganggu lagi oleh sinyal. Emosi ini karena platformnya, landasannya untuk kita melihat ekspresi dari emosi adalah satu body, kedua mind. Kita mulai dari yang pertama dulu, body. Body ini supaya si emosi bisa memperlihatkan respon yang menunjukkan rasio di tingkat senang, di tingkat nyaman, di kondisi yang tidak menunjukkan adanya kendala gitu ya. Itu salah satu tugas utama kita adalah menjaga supaya tubuh ini tidak memiliki keluhan. Tidak memiliki keluhan. Kalau tubuh kita itu tidak punya keluhan bermakna, maka cenderung kita akan merespon situasi dengan emosi yang rasionya itu gak jauh-jauh dari happy, bersyukur, baik-baik saja gitu ya. Suasananya akan di sana. Tapi bedakan kalau seseorang itu di tubuhnya, mulai dari atas deh, kalau udah mulai sakit kepala, pusing, ya, pusing yang nanti saya mintain dokter Gia deh, dokter Gia bantuin deh, apa sih kita yang bisa menimbulkan berbagai gangguan di kepala kita gitu ya, dokter Gia ya. Begitu kepala kita itu udah nggak nyaman, waduh, emosi yang nongol tuh
paling sedikit udah begini. Apaan sih? Itu udah respon yang keluar tuh udah orang yang mendengar Mas Febi lagi ketawa-ketawa, Dokter Gia lagi senyum-senyum. Terus Dokter Gia misalnya nanya, terus saya nyautnya nyolot, itu bahasa orang Betawi itu ya, nyolot. Saya bilang, apaan sih? Nah, orang lagi seneng-seneng kok disentak, katanya gitu. Harusnya kan, hey, kenapa? Apa nih ceritanya? Beda dengan pernyataan, ada apa? Pemilihan kata, intonasi, dan rangkaian kalimat itu menceritakan juga suasana atau warna emosi yang kita alami. Dan itu bisa berubah hanya sederhana pada waktu tubuh ini sedang tidak nyaman. Ya. Nah, Dokter Gia temenin aku, ceritain dikit deh. Apa-apa aja yang bisa menimbulkan orang itu merasa tidak nyaman di daerah kepala ini dulu deh. Baik, kalau misalnya di daerah kepala ini biasanya kan orang tuh ada nyeri ya. Nyeri itu bentuknya macam-macam dan skalanya tuh macam-macam juga ya, dari 1 sampai 10. Misalnya dia cuman aduh pusing biasa gitu kan. Mungkin pusing itu ada skalanya. Misal ada pusing misalnya bagi dia yang ya pusing biasa tuh skalanya cuma 5 gitu. Lalu ada yang sangat pusing. Nah, sangat pusing itu bisa skalanya sampai 10 gitu ya. Oke. Jadi bagi mereka pusing biasa gitu kan. Ya bentar lagi juga udah sembuh gitu. Tapi mungkin bagi kita yang skalanya 10 itu bisa yang aduh hebat, sampai yang itu bisa emosi tiba-tiba gitu kan ya. Itu sampai ngerusak suasana gitu. Bagi mereka oke gitu, tapi bagi yang sakit itu yang aduh tolong dong gitu, padahal suasananya lagi enak gitu ya, lagi nyaman gitu, tapi tiba-tiba aduh tolong deh gitu, jangan, karena di sini aja sudah ada masalah gitu ya gitu. Nah seru tuh Mas Febi, karena misalnya tadi contoh yang Dokter Dia kasih tuh ya Mas Febi ya, salah satunya orang yang sedang mengalami gangguan di telinga yang lagi mendenging atau telinganya terasa bunyi kresek-kresek. Itu kalau konstan dalam jangka waktu lebih dari 1 jam itu terjadi, itu sudah bisa memicu emosi. Benar nggak Dokter Gia? Benar. Ya, kita di sininya tuh terus, aduh, rasanya habis itu tensinya naik deh kalau udah yang umurnya mirip saya. Itu 1 baru. Yang muda pun belum gitu. Lagi. Oh yang muda juga. Belum lagi kalau terus kita kurang minum ya Dokter Gia ya. Itu di kepala sini nih, di jidat ini Mas. Iya betul. Itu kadang-kadang seperti pengen berkerut-kerut. Jadi kurang minum itu juga mengganggu, membuat kita kesulitan memompa darah ke kepala ya. Kalau nggak salah gitu kan ya Dokter Gia ya? Iya. Nah kalau udah begitu, aduh seru tuh. Gimana tuh? Dokter Gia bisa nyambung lagi tuh. Kalau misalnya udah masalah di kepala, apalagi telinga. Kalau di telinga ini kan pusatnya keseimbangan ya. Kalau misalnya dari sini aja kita udah nyeri gitu ya, udah nyeri dan mengganggu sekali gitu, kita langsung ini keganggu, kita mau lihat gimana pun atau melakukan aktivitas apapun itu bisa keganggu. Misalnya jalan aja seharusnya lurus, dia yang tadinya biasa aja terus aduh ini suara apa sih, bisa ke kanan ke kiri, ngeganggu emosinya, ngeganggu keseimbangannya juga. Jadi tidak akan tersinkron gitu kan. Ya. Jadi bisa mengganggu kedua itu. Yo. Jadi seru, body. Memang benar ya. Dalam hal ini baru kepala nih ya. Baru aja kepala. Belum kalau kita ngomong lanjutannya. Yang ke bawah. Iya. Yo, gimana kalau punggung pegel? Punggung pegel terus diminta duduk siaran sama Mas Febi.
dulu langsung. Betul. Betul. Kalau aku punya trik berbeda, Mas. Saya boleh gerakin video ya? Gimana, Gerakin Bun? video ya. Nih, Boleh, saya mau Bun. kasih lihat Tapi di mana di aku saya masih- duduk. masih freeze, Bun. Oh, sekarang kelihatan nggak? Di aku masih freeze, Bun. Oh, masih freeze ya. Saya sambil coba bergerak mencari lokasi yang lebih bagus kalau gitu. Tapi suaranya terdengar? Suaranya terdengar. Ya. Jadi, kalau saya pada waktu punggung sakit, sekarang udah kelihatan belum? Ternyata perlu ikutan sama Mas Febi ke alam terbuka. Udah kelihatan Mas Febi? Tidak terdengar. Kelihatan nggak sekarang videonya? Bu Ana freeze. Masih freeze. Oh, masih freeze juga. Oke, lanjut dulu sama Dokter Gia. Aku cari lokasi dulu. Oke. Tidak. Tidak terdengar, Mas Tadi. Suaranya tidak terdengar. Oke. Kedengeran ya? Oke, ya, baik. Nah, udah. Ya, jadi Oke. lagi tuh pernah ketika naik pesawat, entah kenapa kuping terasa sakit ya, mungkin hal biasa ya karena beda tekanan, tapi sakit sekali sampai kepala, bahkan sampai hampir nangis. Itu benar-benar emosinya campur aduk. Itu kenapa kira-kira ya? Iya, karena memang karena penekanan ini kan. Tadi kayak misalnya apa sih namanya, prosesnya pertama. Awalnya kan dari telinga dulu. Itu kan tekanan meningkat ya. Tekanan meningkat. Otomatis di sini sudah ada rasa sakit dan ini langsung dikirim ke otak gitu ya. Dan ini telinga pun juga ada salurannya juga ya, penghubungnya dengan hidung dan mata ini ya. Jadi keluar air mata. Dan di sini diproses gitu, aduh ini sakit gitu Yes. kan. Tapi ya kita nggak bisa langsung, aduh ini sakit banget, ini harus gini, enggak gitu. Tapi prosesnya di sini ada yang keluar air mata, ada yang mungkin keluar dari proses emosinya gitu kan, walaupun tidak terlihat seperti itu. Karena dari otak ini yang memerintahkan. Iya, dari memang sampai lagi tuh Bun, Dok, sampai keluar air mata ketika mau landing. Aku pikir aku terharu ya sampai di Jakarta gitu. ternyata tekanan Terharu. telinga. Dia kangen Ini main di rumah. Ternyata tekanan telinga. Apakah perlu sampai kita perlu irigasi telinga nggak sih, Dok? Maksudnya bersihin telinga itu. Ada beberapa yang memang bagus, ada yang tidak gitu. Kalau misalnya memang ya fine aja gitu. Kalau misalnya sudah ya tidak ada masalah, ya tidak perlu diirigasi gitu kan. Maka itu Benar-benar. juga kan. Nanti kita ke daerah mana yang tekanannya lebih rendah, itu akan kembali normal. Jadian lagi. Irigasi sawah aja kalau gitu ya. Bun, tadi kan tadi Bunda sudah ngetis nih, teaser bahwa itu baru telinga. Ini body kita baru ngomongin telinga. Yang lain sebenarnya seperti apa? Bagian lain yang sangat mengganggu dan sering kali gangguan itu memicu emosi adalah keluhan-keluhan di otot dan sendi. Kalau kita memiliki keluhan di daerah otot dan sendi, maka itu juga akan mewarnai emosinya kita. Nah, yang lebih seru adalah jika kedua platform itu dua-duanya terganggu. Bisa platformnya keduanya terganggu sekaligus pada waktu kita punya gangguan otot sendi yang kemudian mengganggu keseimbangan vestibular. Wah, itu sekaligus tuh. Tubuh
dari badan ke kepala, vestibular ya. Dan gangguannya juga sampai mengganggu body mind. Dan berarti emosi runtuh pada momen yang berdekatan. Kondisi saat itu ibarat kita punya tiger, macan, ya, harimau ditangkap, tangkapnya tuh udah agak gede, bukan bayi tiger, tapi tiger yang udah agak gede. Berhasil sih dijinakkan, tapi jangan coba-coba bikin dia lapar. Kalau dia lapar, dia akan balik menjadi harimau liar. Emosi itu seperti itu. Emosi bisa ditenangkan. Tapi kalau platformnya runtuh, wah, emosi bisa meledak. Ini yang kita mau bahas di sesi ini. Jadi pada orang dewasa, waktu menghadapi anak dan remaja, teman hidup, atau partner kerja, kalau lagi capek, kalau udah kurang tidur, kalau udah lagi numpuk pikiran, hati-hati sama emosi. Lebih baik jangan ambil keputusan apa-apa. Tunda dulu, senyum-senyum aja dulu, atau nangis aja deh sekalian. Ya. Tapi jangan mutusin apa-apa. Karena keputusan yang berdasarkan pada emosi dengan platform yang runtuh itu mudah disesali di kemudian hari. Nah, saya tadi agak nyinggung-nyinggung vestibular ya. Coba kita minta lebih jauh sedikit dari Dokter Gea. Akan dong. Iya, vestibular itu termasuk organ keseimbangan. Dia bentuknya tuh kayak rumah sikut gitu. Dan di dalamnya di telinga ya? Iya, di telinga. Dan di sini tuh ada seperti rambut-rambut. Kalau misalnya di dalam itu tuh juga ada cairan dan bola kecil sekali gitu. Kalau misalnya apalagi termasuk yang vertigo ya, contohnya vertigo, dia itu ada kelainan di posisi, misal salah satunya di posisi misal dia ke sini, ke kiri atau enggak ke kanan gitu ya. Itu pertama masalah di yang bola-bola kecilnya itu tidak ada di posisi semula ya. Nah, itu yang akan mengganggu keseimbangan. Lalu kedua, kalau misalnya kita selalu mendengar bunyi-bunyian yang keras di atas 85 desibel ya, misalnya selama 4 atau 8 jam ya, itu akan merusak rambut-rambut dan itu ya istilahnya kayak rambut rontok lah ya, gitu. Itu akan merusak gitu. Dan itu akan mengganggu keseimbangan gitu. Ya, itu keren. Jadi balik ke analoginya Mas Febi waktu awal membuka kelas ini. Seperti kontrol waktu game, kata Mas Febi gitu kan. Nah, kontrol. Aduh, saya juga terputus. Ya. Iya, nggak apa-apa. Aku ini delay aja nggak putus banget. Nah, kontrol pada waktu main game itu dianalogikan dengan kendali emosi. Bener banget. Karena pada waktu main game, kalau kita cenderung kalah dan kalahnya itu karena kepleset aja, kan juga kita jengkel. Ternyata mengikuti aktivitas game yang berkepanjangan lebih dari waktu yang tadi Dokter Gea udah sebut tuh, 6-8 jam. Apalagi pakai earplug. Itu posisi duduk ya, dia duduk bongkok, ini ada suara keras, maka bukan cuman bulu halusnya rontok, gangguan pada bola kecil keseimbangan semua terkumpul tuh ya Dokter Gea ya.
jadi satu. Maka waktu dia tegak dipanggil mendadak, yang ada apa? Emosi. Maka bagi anak-anak, kalau dia sedang asik tapi duduknya posisinya gini, terus habis itu diingetinnya pakai suara keras, karena ceritanya mau ngelawan suara yang ada di karena kan dia pakai earphone. Apalagi kalau pakai gini nih, yang gede ya. Itu kan orang di sekitarnya teriak seperti gitu tuh, mirip pas baby tadi tuh. Itu masih agak lembut tuh. Kalau lebih kenceng lagi, berarti yang langsung ketewel apanya? Emosi. Iya. Atau langsung dipukul ya, Bun. Tuh, itu kan body kena. Memang jadinya taming emotion. Saya sama Dokter Ghea juga akhir-akhir ini sedang banyak berdiskusi soal menjinakkan emosi pada anak remaja. Dan orang tuanya yang perlu kita kasih trik-trik untuk membangun komunikasi sama anaknya supaya jangan memicu si emosi. Kalau misalnya contohnya seperti tadi, dia lagi asik tuh bongkok, atau memang orangnya udah aduh punggungnya udah sering ngoceh-ngoceh nih ya, nggak enak gitu ya. Kalau kita mau ajak bicara sesuatu yang akan menyentuh emosi, sebaiknya nyamankan dulu punggungnya. Minimal tidak dipukul atau ditepok keras-keras, tapi diusap-usap sehingga dianya bergerak. Tapi dia main lagi gamenya. Usap lagi. Ya. Habis itu usap deket telinganya barangkali ya. Nah, kan dia gitu nanti ya. Jadi kita melakukan yang disebut dengan eskalasi. Bertahap. Ya. Dan meningkat bertahap. Ya. Betul. Jangan shocking. Shocking itu traumatik. Yes. Dan ini rasanya ini berlaku. Menarik. Dan konsep eskalasi ini juga berlaku untuk hal lain ya, kayaknya bukan hanya sekedar karena terkait dengan emosi juga ya, bukan hanya sekedar ketika tadi lagi main games, tapi juga entah dalam hal parenting, dalam hal memberitahu anak, rasanya konsep ini juga sejalan ya Bun ya. Juga memberitahu teman kerja kita, pasangan, atau yang lebih seru lagi adalah jika kita lagi kepengen mendialogkan sesuatu dengan orang yang rankingnya lebih tinggi dari kita. Iya, betul. Entah itu mungkin kalau di kelas teman kita tuh ketua kelas, ini buat kelas remaja yang mulai mengikuti kegiatan kita ya. Kemudian bisa juga guru ke kepala sekolah misalnya, atau ketua yayasan barangkali, atau ketemu kepala dinas. Betul, atau kalau di kantor kayak dengan apa tuh namanya kepala kita ya, atau koordinator dan sebagainya ya. Iya. Lagi-lagi dengan memahami itu kita bisa menghindari konflik atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kan keren kan, Mas Baby itu udah oke. Waduh, nggak gitu Bun. Nah yang seru sekarang Mas Baby. Pada katakanlah kalau ini menjadi fragmen kedua dari pembicaraan kita, ada poin penting yang menarik dari penelitian neuroscience yang sedang berkembang. Yang menarik adalah bagaimana stimulus dari visual itu ternyata bisa memicu perubahan emosi yang tidak disadari dan bisa menetap. Jadi ada penelitian yang dilakukan. Akan ada terus seiring berkembangnya usia dia. Iya, tapi kita ngomongnya kan sekarang terapan jadi sehari-hari ya. Jadi kita nggak ngomong dulu usia, tapi kita bilang dalam aktivitas keseharian. Misalnya begini, ada seorang ibu bisa bilang, kenapa ya? Saya padahal di rumah baik-baik aja semuanya tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Kenapa nih anak tiba-tiba jadi error ya? Ya. Atau ada orang yang sedang berpacaran misalnya. Terus kemarin kita masih ketawa-ketawa. Apa ya yang bikin dianya kok mendadak ketemuan
baru Yakin juga putus? kita makannya enak, tahu-tahu rewel banget nih. Ada perubahan yang mendadak, terus sepertinya dia tidak bisa mengenali apa penyebabnya, tapi moodnya menjadi tidak nyaman dan terjadi peningkatan ketidaknyamanan sampai pada respon yang ekstrim. Dari penelitian ini disebutkan dari sampel yang dipilih itu mereka masing-masing dikenali punya pengalaman yang buruk terhadap satu atau lain hal. Ya. Lalu ditunjukkan foto atau video yang sejenis dengan apa yang dia alami. Sehingga emosi lama dia itu seperti macan tidur dibangunkan. Ini hal yang bisa tanpa sebab kemudian membuat emosi yang jinak jadi liar. Lebih serunya karena yang bersangkutan bisa jadi nggak sadar, orang sekitarnya juga nggak sadar. Ngasih lihat foto atau nunjukin sesuatu, ternyata itu berhubungan dengan emosi yang tersimpan, terkubur, tiba-tiba dia meluap. Untuk hal yang satu ini memang seru. Kita akan butuh bantuan orang yang dekat dengan kita, yang paham, yang sayang, yang mau ngertiin perubahan emosi yang terjadi pada kita, karena sebaiknya untuk taming, untuk mengendalikan, untuk menjinakkan emosi yang tak terduga, tak dikira ini, ternyata kita butuh stimulus sensori. Stimulus sensori itu bisa dari aroma atau taktil, sentuhan. Ya, yang penting jangan memperkuat memori buruknya. Tadi Dokter Gia udah ngomong tuh, udah cerita soal amigdala yang bisa manggil-manggil, ngungkit-ngungkit emosi yang lama. Ini penelitian buat saya bagus. Karena penting untuk kita yang memang sering mendampingi, mendidik dan mengasuh anak dan remaja. Atau yang juga melakukan pendampingan teman sekerja. Karena kalau orang itu ternyata mendadak berubah dan kita nggak paham, jangan api disebor sama minyak. Tapi minyak lakukan, angin tapi Bun. Nggak apa-apa kayaknya. Nggak apa-apa ya kalau itu ya. Tapi kita mesti melakukan beberapa teknik untuk mendukung, menenangkan. Nah, Dokter Gia mungkin bisa bantu kita sedikit memberikan masukan bahwa amigdala itu bisa dideaktivasi ya, Dokter Gia ya. Bukan cuma bisa diactivate, tapi juga deactivate. Jadi bisa ditenangkan ya, supaya jangan terlalu aktif bergejolak, melainkan harusnya prefrontal cortex nih yang kerja. Bener nggak Dokter Gia? Iya. Silakan Dok. Karena ya kita dengan cara ya tadi kayak kegiatan sehari-hari ya. Kalau misalnya kita lagi emosi, terus yang tadi Ibu Ana sebutkan tiba-tiba keungkit, kita buat itu yang sesimpel mungkin dengan sentuhan gitu ya. Contohnya ya anak atau enggak teman saya gitu atau enggak suami, saya bilang ini kenapa, apalagi dengan intonasi suara ya, itu harus disesuaikan. Jangan lagi emosi gitu ya gitu, anak lagi emosi, ini kenapa gini, terus kita apa sih tiba-tiba gini, enggak, jangan. Kita harus gini, kenapa, ada apa gitu ya, yuk jelasin bareng mama gitu ya. Terus kita di sekeliling kita itu harus dalam suasana tenang, berikan kayak tadi Bu Ana katakan, beri aroma yang menenangkan bagi beliau ya, atau enggak dia. Terus
jangan lupa gitu ya. Kalau anak itu harus disentuh gitu ya. Kenapa sih gitu? Yuk, karena mereka butuh ya dekapan ya, apalagi anak itu butuh dekapan, itu merasa itu akan membangkitkan